Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam bagi teman-teman semua yang sedang menonton video ini. Berjumpa bersama kami kelompok 3 pada mata kuliah manajemen PAUD non formal yang saat ini akan mengajak teman-teman untuk belajar bersama dan berdiskusi bersama tentang materi kepemimpinan lembaga PAUD. Nah, sebelum masuk kepada penjelasan materi, terlebih dahulu saya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Anggita Yundias, yang kedua ada saya sendiri, Wikan Cahaya Namaskara, kemudian yang ketiga ada Esa Rizky Octavia Ningtyas, dan yang ketiga ada Dani Yusuf Hati. Nah, untuk memusingkan waktu, langsung saja kita masuk kepada penjelasan materi yang pertama. Ya, dengan subtema kepemimpinan dan kepemimpinan PAUD. Kepada yang bertugas, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Wikan. Di sini saya Esa akan menjelaskan mengenai kepemimpinan dan kepemimpinan lembaga PAUD. Yang pertama, mengenai kepemimpinan. Secara umum, kepemimpinan diartikan sebagai the ability and readiness to inspire, guide, direct, or manage others. Yang artinya kepemimpinan merupakan suatu kemampuan dan kesiapan seseorang untuk mempengaruhi, membimbing, dan mengarahkan atau mengelola orang lain agar mereka mau berbuat sesuatu demi tercapainya tujuan bersama. Hal tersebut juga merupakan aplikasi kekuasaan yang dipraktekkan sehingga mengikat orang lain berdasarkan kemampuannya untuk memujuk, menjelaskan, dan menyimpulkan sesuatu yang harus dilakukan. Kemudian kepemimpinan lembaga PAUD. Kepala sekolah pada hakikatnya merupakan seorang pemimpin, sebagaimana didefinisikan oleh Stoner, Freeman, dan Gilbert 1995. Kepemimpinan merupakan proses dalam mengarahkan dan mempengaruhi para anggota dalam hal berbagai aktivitas yang harus dilakukan. Menurut Sergio Vani, dalam Mulyasa 2007, halaman 97 mengemukakan beberapa peranan kepemimpinan pendidikan PAUD, yaitu kepemimpinan formal, kepemimpinan administratif, kepemimpinan supervisi, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan tim. Kepemimpinan formal mengacu pada tugas kepala PAUD untuk merumuskan visi, misi, dan tujuan organisasi sesuai dengan dasar dan peraturan yang berlaku. Kemudian ada kepemimpinan administratif, mengacu pada tugas kepala PAUD untuk membina administrasi seluruh staf dan anggota organisasi sekolah. Yang selanjutnya, ada kepemimpinan supervisi mengacu pada tugas kepala PAUD untuk membantu dan membimbing anggota supaya bisa melaksanakan tugas dengan baik. Selanjutnya ada kepemimpinan organisasi. Kepemimpinan organisasi mengacu pada tugas kepala PAUD untuk menciptakan tim kerja yang kondusif sehingga anggota tim bisa bekerja dan penuh semangat dan serta produktif. Sehingga anggota bisa bekerja dengan penuh semangat dan produktif. Selanjutnya adalah kepemimpinan tim, mengacu pada tugas kepala PAUD untuk membangun kerjasama yang baik antara semua anggota agar bisa mewujudkan tujuan organisasi sekolah secara optimal. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya kita akan masuk ke yang kedua, yaitu fungsi dan prinsip kepemimpinan. Kepada yang bertugas, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi dan prinsip kepemimpinan. Menurut M.I. Anwar mengatakan bahwa untuk memungkinkan tercapainya tujuan kepemimpinan pendidikan di sekolah, pada pokoknya kepemimpinan memiliki 3 fungsi sebagai berikut. Yang pertama adalah membantu kelompok merumuskan tujuan pendidikan yang akan dicapai, yang akan menjadi sebuah pedoman untuk menentukan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan ke depannya. Kemudian yang kedua adalah fungsi dalam menggerakkan guru-guru, karyawan, siswa, dan anggota masyarakat untuk menyukseskan program pendidikan di sekolah. Lalu fungsi yang ketiga adalah menciptakan sekolah sebagai suatu lingkungan kerja yang harmonis, sehat, dinamis, dan nyaman, sehingga segenap anggota dapat bekerja dengan penuh produktivitas, akan memperoleh kepuasan kerja yang tinggi. Next. Selanjutnya adalah prinsip kepemimpinan.
Menurut Tomansoni Tambunan tahun 2015, prinsip-prinsip kepemimpinan dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah melayani. Prinsip pertama yang paling penting harus diketahui oleh seorang pemimpin adalah memberikan layanan yang baik sebagai tujuan utama. Dalam teori kepemimpinan, pemimpin yang efektif harus bisa melayani guna memenuhi kebutuhan dan keinginan, sehingga meningkatkan kesejahteraan orang-orang yang dipimpinnya. Dengan prinsip melayani, seorang pemimpin akan lebih mengutamakan kepentingan orang-orang yang dipimpinnya dibanding lebih mendahulukan kepentingan pribadi. Lalu yang kedua adalah membuat keputusan. Pembuatan keputusan merupakan tugas paling utama yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin. Membuat keputusan merupakan fungsi-fungsi dasar dari berpikir, di mana proses penggunaan pikiran dalam mengarahkan pada suatu tindakan untuk menetapkan suatu pilihan. Pembuatan keputusan dan pemecahan masalah adalah salah satu tugas dari seorang pemimpin. Seorang pemimpin harus mampu melakukan penyelesaian masalah dan memberikan keputusan yang cerdas. Lalu prinsip yang ketiga yaitu keteladanan. Pemimpin yang menunjukkan pengaruh yang baik dan memberikan nilai positif bagi organisasi dan para pengikutnya akan mampu menjadi teladan bagi yang dipimpinnya. Keteladanan seorang pemimpin ditunjukkan melalui sikap dalam memberikan inspirasi, membimbing, memotivasi para bawahan, kemudian memiliki kemampuan luar, kreatif, visioner, bekerja secara jujur dan ikhlas, serta memiliki perhatian dan kepedulian. Pemimpin harus menjadi panutan dan bisa diikuti kepribadiannya bagi orang-orang yang dipimpinnya. Lalu prinsip yang keempat adalah bertanggung jawab. Menjadi pemimpin merupakan tanggung jawab besar yang harus diemban sebagai bentuk dari amanah, dukungan, atau kepercayaan orang lain yang memiliki harapan kepada seorang pemimpin. Kemudian yang kelima yaitu bekerja sama. Pemimpin yang efektif akan mampu menciptakan budaya kerjasama tim yang baik di antara anggota organisasi, melakukan komunikasi yang efektif dengan para bawahan, serta menciptakan lingkungan kerja yang baik. Dengan terciptanya kerjasama yang baik, maka seluruh pekerjaan akan diselesaikan dengan tepat waktu, tujuan yang diinginkan dapat dicapai. Lalu prinsip yang terakhir adalah menciptakan perubahan. Pemimpin harus membuat terobosan-terobosan baru sehingga tercapainya suatu pembaharuan fundamental baik di tubuh organisasi, produk atau jasa maupun bagi orang-orang yang dipimpinnya. Pemimpin yang memiliki inovatif dan kreativitas akan menghindari pola kerja yang bersifat rutinitas, tidak memberikan arah perkembangan yang baik bagi yang dipimpinnya. Dan kreativitas pemimpin juga akan berani menciptakan peluang-peluang dan berani menghadapi tantangan-tantangan besar dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gaya kepemimpinan lembaga PAUD. Nah, ada 6. Yang 3 atas ini adalah gaya kepemimpinan menurut Kurt Lewin. Yang pertama ada autokratis atau gaya pemimpinan ini merujuk pada pemimpin yang bekerja keras, bersungguh-sungguh, teliti, dan tertib. Pemimpin ini bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku, dengan ketat dan instruksi-instruksinya harus ditaati. Kemudian ada demokratis. Demokratis ini menjadi hal yang umum kita dengar karena gaya kepemimpinan ini merujuk pada pemimpin yang memposisikan dirinya sebagai bagian dari kelompoknya sehingga semua anggota turut merasa bertanggung jawab untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Jadi pemimpin yang menggunakan gaya ini memandang semua anggota berharga dalam usaha mewujudkan tujuan. Yang ketiga ada laissez-faire. Nah, tipe pemimpin ini adalah yang menyerahkan upaya untuk mewujudkan tujuan lembaga sepenuhnya pada bawahannya sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Pemimpin jenis ini hanya akan menerima laporan hasil dan tidak turut campur tangan dari segi inisiatif ataupun kegiatan lain. Dengan adanya metode tersebut, pemimpin gaya laissez-faire menganggap memberikan kesempatan bagi para anggotanya untuk bekerja keras tanpa ada kekangan. Yang ketiga, selanjutnya ada transformatif. Gaya ini berorientasi pada proses dalam membangun komitmen menuju sasaran organisasi dan memberikan kepercayaan pada bawahan untuk menjadi tujuan yang diinginkan. Nah, contohnya adalah melakukan semua kebijakan yang beberapa diantaranya meliputi memberikan pembinaan kepada seluruh personil, melaksanakan program pendidikan, dan upaya-upaya pewujudan program lainnya. Kemudian selanjutnya ada karismatis. Pemimpin jenis ini adalah yang dikagumi oleh banyak pengikut. Dengan kata lain, memiliki jenis ini memiliki daya tarik yang kuat sehingga dapat memiliki banyak pengikut. Pemimpin jenis ini juga tidak terikat oleh umur, kekayaan, kesehatan, ataupun wajah. Umumnya karakteristik pemimpin karismatis berada pada masyarakat agraris. Tipe ini murni merupakan sifat asli atau masih bisa untuk dipelajari. Nah, dari dosen psikologi.com terdapat beberapa cara
untuk melatih karisma seseorang. Yang pertama adalah menunjukkan kepercayaan diri, berpikir dan bertindak positif, yakin dalam berbicara, dapat berkomunikasi dengan siapa saja, dan lain sebagainya. Dan terakhir ada paternalistis, atau gaya kepemimpinan ini menganggap bahwa dirinya adalah sebagai ayah dalam lembaga. Jadi seperti halnya peran ayah, maka ia selalu menganggap bawahannya adalah keluarga besarnya. Ia selalu mementingkan kepentingan bersama dan bersikap adil dan memperlakukan semua dengan sama pula. Dengan posisinya sebagai seorang yang berusaha untuk mengayomi, maka biasanya pemimpin jenis ini memiliki wawasan luas sehingga bawahannya dapat selalu mengandalkannya. Namun dikatakan pula bahwa seorang pemimpin yang bertipe ini berpotensi untuk menjadi sentralistis, sehingga dapat menyebabkan tertutupnya kesempatan bawahan untuk berkreasi, menganggap bawahannya masih anak-anak, dan jarang memberikan kesempatan bagi bawahan untuk mengambil keputusan. Nah, untuk selanjutnya, tentang materi, cara meningkatkan motivasi dan kreativitas dalam kepemimpinan. Kepada yang bertugas, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya ada cara meningkatkan motivasi dan kreativitas dalam kepemimpinan. Seorang pemimpin yang menyadari akan pentingnya memanfaatkan kreativitas anggota organisasinya akan selalu berusaha meningkatkan kemampuan dan memberikan motivasi agar anggota-anggotanya dapat menjadi SDM yang memiliki kreativitas, inovatif, dan berorientasi pada masa depan. Untuk itu, dalam memberikan motivasi, pemimpin dapat melakukan kegiatan-kegiatan berikut ini. Yang pertama, menciptakan dan mengembangkan suasana iklim organisasi yang merangsang kreativitas. Usaha ini harus dimulai dari sikap keterbukaan yang terlihat pada kesediaan mendengar, menanggapi, menghargai, dan mempertimbangkan setiap kreativitas dari anggota organisasinya. Yang kedua, menciptakan dan mengembangkan kerjasama yang dapat menumbuhkan perasaan ikut bertanggung jawab dalam mewujudkan usaha mengembangkan dan memajukan organisasi. Yang ketiga, merumuskan tujuan yang menyentuh kepentingan bersama diiringi dengan usaha memasyarakatkannya di lingkungan anggota organisasi. Usaha itu dilakukan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran bahwa pencapaian tujuan merupakan kepentingan setiap anggota yang akan lebih mudah dan cepat terwujud apabila anggota kreatif dalam menciptakan dan melaksanakan kegiatan masing-masing. Yang keempat, ada memberikan kesempatan kepada semua anggota organisasi menyampaikan saran mengenai pengembangan organisasi, baik itu secara tertulis maupun lisan, secara periodik. Kemudian semua saran itu diinventarisasi dalam sebuah daftar. Yang kelima, ada membentuk kelompok-kelompok kecil untuk mendiskusikan saran-saran tersebut, untuk menemukan yang paling baik dan dapat diwujudkan. Selanjutnya, memberikan dorongan pada anggota untuk membuat saran yang objektif, meskipun akan berisi kritik-kritik dan penolakan terhadap kegiatan yang sudah lazim atau berasal dari pucuk pemimpin. Selanjutnya, diskusi dengan pemimpin. Dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih teman-teman atas penjelasannya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan untuk penjelasan materi atau pemaparan materi. Nah, untuk sesi diskusi nanti mengikuti arahan selanjutnya. Saya selaku moderator mewakili tim mohon maaf apabila terdapat kesalahan selama memandu jalannya kegiatan ataupun selama menjelaskan materi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.